Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Tiap tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila diawali saat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah, Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. BPUPKI melakukan sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Berikut cuplikan isi pidato Soekarno. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan berjumlah 5 bilangan. Tetapi namanya bukan Pancadharma. Saya namakan ini dengan saran dari teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah negara Indonesia didirikan untuk kekal dan abadi. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Kemudian dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Adi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini, Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat berharap lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Demikian penjelasan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Mari kita sama-sama menjaga Pancasila dari oknum-oknum atau kelompok yang ingin memecah belah Indonesia. Menjaga Pancasila berarti menjaga keutuhan Indonesia. Jemaat, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi oleh karena pandemi corona ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus menambah-nambahkan kesetiaan kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami, biarlah pada saat kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh memperoleh berkat rohani yang daripada Tuhan, yang memperkuat iman kami, sehingga imun kami pun akan menjadi kuat untuk menghadapi segala virus yang ada.
Terima kasih ya Tuhan, berkati kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu lagi di dalam Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila. Mungkin sebaiknya kita sebagai orang Kristen sekaligus sebagai warga negara Indonesia perlu mengenal Pancasila dan apa itu Pancasila. Di mana Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila itu lahir ketika bangsa Indonesia menghadapi tuntutan yang mendesak, yaitu untuk menentukan negara macam apa yang harus dibangun atau dibentuk supaya tetap bersatu akibat dari adanya kemajemukan suku, agama, ras, dan lain-lain. Karena dengan kemajemukan tersebut, bangsa Indonesia sangat rentan untuk pecah. Perlu kita akui bahwa Indonesia adalah mayoritas Islam. Namun di pihak lain di Indonesia juga terdapat banyak gereja, banyak pura, banyak biara, dan lain sebagainya. Disinilah Pancasila telah menjadi payung bagi kemajemukan tersebut. Sebagai falsafah, Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sang sumber alam semesta, yakni Tuhan yang Maha Esa, yang kemudian dijadikan fundamental negara, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kaitannya dengan Alkitab, sila yang pertama ini sejalan senada dengan perkataan Musa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat yang tadi kita baca, yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kembali menegaskan bahwa Tuhan itu Esa dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Kata ketuhanan ini menunjuk pada sifat-sifat luhur mulia Tuhan. Dan apakah sifat-sifat luhur mulia atau sifat-sifat Tuhan itu? Sifat-sifat luhur mulia itu antara lain cinta kasih, kasih sayang, jujur, rela berkorban, rendah hati, memaafkan, dan sebagainya. Sila pertama ini menjadi acuan bagi kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Prinsip ketuhanan inilah yang menjadi visi bersama bagi tiap sendi kehidupan bangsa. Kunci dan titik sentral pemikiran dari kelima sila ada pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan. Karena Tuhan adalah dasar keberadaan bagi makhluk hidup, juga merupakan syarat bagi setiap gerakan, upaya, dan perubahan pada makhluk Tuhan. Semua agama di NKRI ini meyakini keberadaan Tuhan. Tuhan yang Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan ini adalah ciptaan dan atas kehendak Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa adalah realitas dalam kehidupan bermasyarakat dengan keragaman agama dan kepercayaan, tapi masih tetap bisa hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati satu sama lain, bahkan bisa berhasil secara bersama-sama mendirikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukankah ini merupakan suatu anugerah atau karunia kehidupan yang indah dari Tuhan bagi bangsa Indonesia? Perbedaan konsep keyakinan atau teologi masing-masing agama ini sifatnya sensitif. Karena hal yang paling mendasar dalam keyakinan umat beragama adalah konsep teologisnya. Seringnya terjadi benturan internal maupun eksternal umat beragama kebanyakan dipicu oleh adanya saling singgung soal teologis atau soal ajaran masing-masing. Konsep Alkitab tentang Tuhan dalam Perjanjian Lama terjemahan bahasa Indonesia sering dijumpai kata Tuhan dalam huruf besar semua. Ini sebenarnya menggantikan nama YHWH yang sering dibaca sebagai Yehova. Nama ini adalah nama perjanjian yang mengikatkan Allah dengan umatnya dan sebaliknya umatnya dengan Allah.
Dalam 10 hukum di Keluaran 20 ayat yang ke-7, Ulangan 5 ayat 11, ada larangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maka sejak itu, jika orang Yahudi membaca Alkitab dan menemukan YHWH, mereka tidak membacakan bunyinya, melainkan menggantikan dengan ucapan Adonai, Tuhanku. Terjemahan Indonesia mengikuti terjemahan Septuaginta yang tidak memunculkan YHWH untuk nama Allah, namun diganti dengan Tuhan dalam huruf besar, untuk membedakan dengan gelar kepenguasaan Allah sebagai Tuhan. Yesus juga diberi gelar Tuhan dengan maksud penekanan makna gelar Tuhan dalam huruf besar. Dalam jabatan dan bidang kewibawaan sebagai sang penguasa yang diangkat oleh YHWH karena ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dikatakan di sana, Yesus adalah Tuhan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tentunya konsep atau teologia ini berbeda dengan agama yang lain. Dalam konsep toleransi agama, mestinya hal yang paling utama itu adalah mengedepankan kepentingan sosial kemasyarakatan, bukan teologi. Karena jelas bahwa konsep teologis berbeda dan tidak akan pernah bisa bertemu satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan bahwa supaya kita memberi makan yang lapar dan minum pada yang haus. Ini tidak pandang bulu. Menerima orang asing, memberi pakaian bagi yang telanjang, mengunjungi yang sakit dan terpenjara. Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ini merupakan tindakan praktis moral yang dikehendaki oleh Yesus. Kesimpulannya adalah sebagai bangsa yang bersatu, keberadaan agama di Indonesia yang plural, yang jamak, yang banyak, menghendaki pemahaman Pancasila yang baik, sehingga terhindar dari gesekan dan konflik. Potensi konflik yang sangat rentan adalah perbedaan ajaran atau teologi. Salah satu langkah untuk meminimalisir potensi konflik tersebut adalah melalui jalur pemahaman nilai Pancasila, terutama pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun munculnya aksi teror dan radikalisme agama adalah karena mulai pudar, rapuhnya ideologi Pancasila. Untuk itu Pancasila harus dikuatkan sebagai mentalitas kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara menjadi acuan nilai bagi kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Prinsip-prinsip Pancasila, yakni berketuhanan, mesti menjadi visi bersama bagi tiap sendi kehidupan berbangsa. Ada tertulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bro, nanti malam kita ngapain ya? Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Bah, duit dari mana? Akhir bulan gini ekonomiku lagi labil nih. Terus bagaimana? Masa anak keren seperti kita malam mingguan di kamar? Apa kata dunia? Lah, terus mau kayak gimana lagi? Gini aja, aku punya ide. Gimana kalau kita karaokean? Wah, Tapi di kamar kos. Ya, hitung-hitung irit-irit lah. tapi ide bagus itu. Aku setuju. Oke,
Kalau gitu aku minta kacangnya lagi dong. Vera, kamu tahu nggak tetangga baru sebelah kita? Katanya dari Jakarta loh. Mana ada dari Jakarta? Dari Surabaya tahu. Nih, lihat deh. Tuh, ya kan? Yang ini kan? Iya, heeh. Oh. Kayaknya agak sok gaul gitu deh. Terus nggak boleh bilang kayak gitu. Iya, maaf. Iya, satu. Cek, 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 way. Sudah siap semua kan? Yoi bro. Oke, mari kita guncangkan dunia. Musik! Dulu Gusti, dulu kala semasaku remaja, nothing else matters katanya Metallica, sebab hidup Gusti kada luasa jika hanya berisi nasihat. Mama papa, aku bertanya-tanya sendiri, kenapa sih mama tenggelam di televisi, mengunyah iklan menelan TV. Astaga, suara siapa ini? Berisik sekali. Iya, berisik banget deh. Kayaknya ini emang ulah anak baru itu. Udah tahu kita lagi sholat malah kita musiknya kenceng. Kayaknya nyari masalah deh emang. Samperin yuk. Udah yuk. Heh, kalian kalau latihan konser jangan di sini dong. Ini tuh kos-kosan, bukan studio musik. Berisik tahu. Nggak tahu nih, jadi orang nggak peka banget sih. Loh, kok marah-marah sih? Pakai gedor-gedor pintu kamar orang. Salah kami itu apa? Masih nanya salahnya apa? Astaga, peka dong, peka. Suara musik kalian tuh terdengar di kamar kami. Terus. Masalah buat kalian. Yang lain loh, nggak ada yang protes. Kenapa kalian berdua yang protes? Kami protes karena kami merasa terganggu. Ada apa ini? Malam-malam pada ribut. Ada masalah apa? Jadi gini Pak, anak baru ini cari gara-gara Pak. Udah tahu lagi waktunya sholat, malah nyetel musik yang kencang-kencang. Kan jadinya berganggu. Ah, yang lain aja tidak merasa terganggu. Mereka berdua ini Pak yang suka cari sensasi. Bohong. Yang nyari sensasi ya kalian. Kalian kan anak baru, makanya kalian nyari sensasi di sini. Ini sorry ya, kita berdua ini udah terkenal. Sudah. Kok tidak ada yang mau mengalah? Begini saja, coba jelaskan satu persatu ya, permasalahannya, supaya saya tahu. Jadi gini Pak, ini kan waktunya sholat. Tapi mereka malah nyalain musik keras-keras. Kami kan terganggu, makanya kami protes. Oke, jadi kalian berdua kenapa marah-marah? Kami nggak tahu apa-apa Pak. Ya tiba-tiba mereka berdua marah-marah dengan marah-marah gak jelas. Ya jadi ya kita juga ikut marah lah Pak sama mereka. Oh begitu, ini hanya kesalahpahaman saja. Mestinya ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, tidak langsung emosi seperti itu. Nah, jadi saya sudah tahu siapa yang salah.
Jadi yang salah siapa, Pak? Ya kalian berdua lah, datang ke kamar orang langsung marah-marah. Enak aja. Yang mulai duluan itu ya jelas-jelas kalian. Loh, kok kami? Iyalah, kalian kan nyalain musik nyaring dan mengganggu kami yang sedang sholat. Kan kami nggak tahu. Seharusnya kalian juga jangan marah-marah begitu. Bilanglah baik-baik. Sekarang kalian harus minta maaf sama kita. Enak aja, nggak mau. Kalian dulu lah yang minta maaf. Gak mau, kalian dulu. Sudah. Kok malah berantem seperti ini? Kalian ini dalam posisinya labil. Kalian semua itu semuanya pada salah. Ucok juga salah. Malam-malam nyanyi kenceng banget seperti itu. Kamu juga, kamu Fatih sama Rima juga begitu. Datang-datang menyalahkan orang lain. Sudah sekarang, ayo saling maaf-maafan. Nggak mau, Pak. Pokoknya kita berdua nggak mau minta maaf duluan. Titik. Yaudah, Rima, kita balik. Awas ya, kalau kalian ulangi lagi. Weh. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, coba deh. Cek, tes. Halo? Aduh, nggak bisa. Coba kamu. Ya oke, aku benerin. Lihat tuh mereka. Dari tadi mondar-mandir. Kayak orang kebingungan aja. Emang aku pikirin. Anak sombong. Tapi aku penasaran deh. Kayaknya mereka ada acara. Kita samperin yuk. Males ah. Masih jengkel aku sama mereka. Tapi ya udahlah yuk. Tapi aku gak mau ngomong dulu loh. Kau aja dulu yang tanya. Ya udah yuk. Lagi ngapain? Dari tadi kok mondar-mandir terus? Kayak setrikaan aja. Ya udah kalau nggak mau ngomong, yuk. Hei, tunggu. Ada apa? Rusa, bisa benerin? Loh, apa yang kalian tertawakan? Sini. Aku benerin. Nih. Hei, kalian berdua, tengok ini. Cek. Cek. Bisa kan? Oh iya. Manis ya kalian berdua kalau tertawa. Yaudah, terima kasih. Ada yang perlu dibantu lagi nggak? Sebenarnya cukup, terima kasih. Kayaknya enak deh itu. Aku ambil. Oke, Boleh nggak? silakan. Oke. Terima kasih ya. Lancar ya acaranya. Ya, dimulai pengajiannya mungkin udah bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini kami dengar, yang memberikan penjelasan kepada kami tentang bagaimana kami hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini dengan terus menjaga akan kerukunan, terutama di dalam umat beragama, sehingga ya Tuhan, dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, di sila yang pertama ini, biarlah kami sungguh-sungguh dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik itu dimanapun kami berada, di tengah-tengah masyarakat, dengan tetangga kami yang tidak seiman, ataupun dengan teman-teman kami yang tidak seiman. Biarlah kami juga menghargai akan keyakinan mereka dan tidak mempersoalkan tentang ajaran ataupun teologi yang ada, demi toleransi ataupun demi kerukunan umat beragama. Kecuali ya Tuhan, mereka bertanya ataupun mereka mengalami kesulitan di dalam menghayati akan ketuhanan
paling tidak kami dapat men-share ataupun dapat membagikan akan apa yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan juga tetap diberikan kekuatan kesehatan di tengah-tengah pandemi corona ini ya Tuhan, sehingga mereka tetap sehat di dalam menjalani kehidupan ini dan terus berharap kepada Tuhan dan rindu beribadah kepada Tuhan, baik itu secara offline maupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.